Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-87, menjadi Otsutsuki sempurna. Sebelum kita memasuki alur cerita teori, mari kita berbicara sedikit tentang manga Boruto to Blue Vortex, chapter 10 yang dijadwalkan rilis pada tanggal 20 Mei 2024. Chapter ini nampaknya akan membawa pembahasan mengenai bagaimana Kurama bisa berada di dalam tubuh Himawari, yang menjadi sebuah misteri menarik bagi para penggemar. Selain itu, kemungkinan besar kita akan melihat upaya Boruto untuk menekan kekuatan karmanya. Namun, sepertinya kehadiran Momoshiki kembali tidak akan menjadi fokus utama dalam chapter ini. Tentu saja, spekulasi dan harapan kita sebagai pembaca bisa sangat bervariasi. Beberapa dari kita mungkin berharap untuk melihat lebih banyak detail tentang hubungan antara Kurama dan Himawari, sementara yang lain mungkin ingin melihat perkembangan karakter Boruto dalam mengatasi tantangan yang dihadapinya setelah resonansi karmanya. Kita juga bisa berharap untuk melihat perkembangan plot yang lebih mendalam atau pengenalan karakter baru yang menarik. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa kita harus tetap bersabar dan menunggu dengan sabar rilisnya chapter 10. Spoiler kemungkinan akan muncul minggu depan, tetapi ingatlah untuk membaca manga secara resmi melalui platform yang sah untuk mendukung karya dan pengalaman membaca yang optimal. Jangan lupa untuk berbagi harapan dan spekulasi kalian di kolom komentar, karena ini selalu menjadi bagian yang menyenangkan dari pengalaman berdiskusi mengenai alur cerita manga. Kembali ke alur cerita teori, ketegangan semakin terasa di antara Boruto dan Jura ketika Jura dengan tegas menyatakan niatnya untuk menyerap biju yang ada dalam tubuh Himawari. Boruto, dalam keheningan pikirannya, merasa bahwa situasi ini telah melebihi kemampuannya dan bahwa dirinya sendiri tidak mungkin bisa mengatasi Jura dalam keadaan seperti ini. Bahkan bagi Boruto, yang selalu siap menghadapi tantangan, entitas seperti Shinju masih merupakan misteri yang sulit dipecahkan. Sementara Boruto merenung, mencoba menemukan solusi di tengah kekacauan, Sarada tiba-tiba memecah keheningan. Dengan suara tegasnya, dia menyatakan perlunya tindakan segera. Boruto, kita harus berbuat sesuatu. Setidaknya kita harus membawa Himawari ke tempat yang aman, di luar jangkauannya, ujarnya. Boruto mengangguk setuju, merespons pemikiran Sarada. Ya, aku juga sedang memikirkan hal yang sama, katanya, mencoba menenangkan pikiran Sarada sambil mencari cara terbaik untuk melindungi adiknya. Di tengah keputusasaan dan kebingungan, Boruto dan Sarada menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat untuk melindungi Himawari dari ancaman yang semakin mendekat. Meskipun mereka belum memiliki rencana yang jelas untuk mengatasi Shinju, keselamatan Himawari adalah prioritas utama. Meski Boruto sudah bekerja keras bahkan dibantu oleh teman-temannya, namun Shinju memang berada di tingkatan yang lain. Bahkan hingga saat ini cara untuk mengalahkan Shinju tidak diketahui secara pasti. Apakah jika membunuh Shinju bisa membunuh inangnya juga? Di dimensi Shinju, atmosfer yang suram mengelilingi Shinju Bak dan Matsuri saat mereka menunggu kedatangan rekan-rekan mereka. Waktu terasa berjalan lambat di dalam dimensi yang sunyi itu, dan kebosanan mulai merasuki pikiran Matsuri. Mengapa mereka begitu lama? Ini benar-benar membosankan, keluhnya dengan suara yang agak kesal. Bak yang selalu lebih tenang, menanggapi dengan bijaksana, mungkin mereka mengalami masalah di sana, kita harus bersabar. Namun, kesabaran Matsuri sudah mulai menipis. Aku tak mengerti mengapa kita harus menargetkan seseorang secara khusus. Apa ini semua benar-benar perlu? Tanyanya, ekspresi kebingungan terpancar dari wajahnya. Bak menjawab dengan tenang, kita hanya menjalankan perintah dari Jura. Mungkin nanti kita akan mendapatkan jawaban setelah menangkap target kita. Meskipun demikian, rasa penasaran Matsuri belum juga hilang. Mungkin kau ada benarnya, kata Matsuri, mencoba menerima situasi yang ada. Namun, tidak ada salahnya juga jika kita bergegas ke tempat mereka. Siapa tahu, kita bisa menemukan sesuatu yang menarik di sana.
Dengan langkah mantap, Shinju Bak dan Matsuri memutuskan untuk segera menuju desa Konoha. Adegan kembali lagi ke Konoha, di sana Boruto yang merasa kebingungan tiba-tiba merasakan kehadiran kembali Momoshiki dalam pikirannya, meski karma sedang tidak aktif, tetapi Momoshiki masih bisa terhubung secara langsung dengan Boruto. Momoshiki kemudian berkata, "Bocah, bukankah ini sangat menyusahkan?" Boruto kemudian berkata, "Momoshiki, kenapa kau bisa datang kembali ke dalam pikiranku? Apakah obat yang dibuat Orochimaru efeknya sudah habis?" Momoshiki membalasnya, "Aku bisa datang kapanpun aku mau, obat itu memang berefek padaku, tetapi jika aku mau, aku bisa menembus efeknya. Tetapi bukan itu masalahnya, mau sampai kapan kau menahan diri kepada Shinju tersebut?" Boruto menjawabnya, "Mereka ini, bagaimana cara mengalahkan mereka?" Momoshiki menjawabnya, "Kau ingin tahu cara mengalahkannya? Berikan saja tubuhmu padaku, akan kulakukan dengan cepat." Boruto menjawab perkataan Momoshiki, "Apa? Aku tak akan menyerahkan tubuhku kepadamu." Namun, tiba-tiba Momoshiki seperti meninju Boruto di dalam kesadarannya, membuat Momoshiki akhirnya bisa mengambil alih tubuh Boruto. Momoshiki sepertinya menemukan cara lain untuk mengambil tubuh Boruto. Di sisi lain, ketegangan merayap di wajah Kashin Koji ketika dia menerima laporan yang mengganggu dari kodok pengintainya. Kabar tentang Momoshiki berhasil mengambil alih tubuh Boruto membuatnya terkejut dan cemas. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Obat Orochimaru seharusnya telah menahan Momoshiki, gumamnya dengan nada frustasi. Pikirannya terbang ke potensi bahaya besar yang mengintai Konoha dengan Momoshiki kembali mengambil alih tubuh Boruto. Namun, Koji tidak bisa mengabaikan tugasnya saat ini. Meskipun Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto, Kawaki masih berada di bawah pengawasannya. Tetap harus memprioritaskan keselamatan Boruto, meski tubuhnya kini berada dalam kendali Momoshiki, pikirnya dalam hati, sementara Fuinjutsunya tetap memegang kendali atas Kawaki. Dalam keadaan seperti ini, Koji merasa beban tanggung jawabnya semakin bertambah. Dia merenung sejenak tentang perannya sebagai pelindung Boruto, meneruskan misi yang pernah dijalankan oleh Sasuke. Admin menduga jika kisah pertemuan Koji dan Boruto pasti akan menjadi sesuatu yang menarik jika terungkap di alur manganya nanti. Momoshiki yang muncul menggunakan tubuh Boruto, memancarkan aura yang mengagetkan orang-orang sekitarnya. Sarada berkata, "Apa? Kenapa tiba-tiba Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya Boruto tidak dalam kondisi kehabisan cakra?" Sumire juga berkata, "Momoshiki muncul kembali, ini bahaya." Kurama dalam diri Himawari juga berkomentar, "Dia muncul kembali, apa yang sebenarnya terjadi dengan Boruto, padahal kondisinya juga sedang baik-baik saja." Jura yang merasakan aura tersebut juga berkata, "Oh, ternyata itu Otsutsuki yang ada dalam tubuhmu ya." Momoshiki sambil menunjuk ke arah Jura kemudian berkata, "Kau makhluk rendahan, kau adalah santapanku. Aku akan mengambil kekuatanmu untuk menjadi Otsutsuki yang sempurna. Pasti akan sangat menarik jika aku bisa memiliki kemampuan Shibai." Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-87, menjadi Otsutsuki sempurna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.